Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa ketemu dengan teman-teman di channel ini, Riset Sunnah. Kali ini kita akan membahas sebuah sunnah yang sangat penting dan bagian dari kehidupan kita, keseharian kita adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis adalah bagian dari kita sebagai seorang muslim yang subhanallah, ini adalah bagian tuntunan Rasulullah SAW yang kemudian punya banyak manfaat, punya banyak kegunaan, tidak hanya secara fisik, kesehatan, termasuk bagian dari kesehatan rohani kita. Oleh karena ini, kita akan bahas sedikit terkait puasa Senin dan Kamis. Jadi puasa Senin Kamis ini adalah salah satu ibadah yang sering kita lakukan sebagai umat muslim, dan ini dilakukan oleh umat muslim dimanapun berada di dunia, dan kita tahu bahwa ibadah Senin Kamis ini adalah salah satu dari rukun Islam. Puasa itu adalah bagian dari amalan ibadah kita sebagai seorang hamba yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kita berpuasa. Kalau kita tahu bahwa kita punya kewajiban, salah satunya di bulan Ramadan kita diwajibkan sebulan penuh untuk melaksanakan puasa. Puasa adalah di mana seseorang itu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari azan salat subuh hingga maghrib dengan menaati semua aturannya dan menghindari dari hal-hal yang dilarang. Jadi kita sebagai seorang muslim diminta untuk menahan lahar dahaga termasuk haus dan menghindarkan hal-hal yang tidak patut dilakukan selama berpuasa, mulai dari batas yang ditentukan sebelum azan subuh hingga maghrib tiba, dan tentunya ini adalah punya banyak manfaat kesehatan. Dalam hal bahasa, puasa dipersempit oleh hukum syariah. Jadi kata saum atau siam ini digunakan untuk menahan diri dari makan, minum termasuk syahwat, mulai dari waktu subuh hingga matahari terbenam. Adapun secara etimologis, puasa itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya siam. Adapun bentuk masdarnya sama, yasumu, yang artinya amsaka, yakni menahan diri. Jadi berpuasa atau siam ini adalah suatu bentuk sikap di mana kita mencegah diri, menahan diri. Adapun kata puasa ini memiliki beragam makna yang pada dasarnya punya satu inti, yakni sawama, yang secara etimologinya, terminologisnya yang berarti tahan, berhenti, dan tidak bergerak. Adapun secara maknawinya, puasa adalah menahan diri dari kata-kata atau tindakan yang mampu membatalkan puasa itu sendiri. Adapun jenis puasa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah puasa wajib. Ini kita lakukan di bulan Ramadan sebulan penuh, dan ketika tidak bisa melaksanakan, maka kita diminta untuk mengganti kekurangan puasa di luar dari bulan puasa. Ataupun bagi yang tidak mampu diizinkan untuk melakukan fidyah. Yang kedua adalah puasa yang bersifat puasa sunnah, yang ini adalah bentuk pilihan yang bisa dilakukan sebagai tambahan amalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian puasa lain menurut para ulama maupun para jumhur ulama ini banyak macamnya. Ada puasa Senin Kamis, puasa di waktu Senin dan waktu Kamis, kemudian ada puasa Daud, puasa sehari setelahnya itu istirahat, makan, besoknya kemudian kembali puasa. Dan ini adalah suatu puasa yang cukup berat, dan ini menjadi puncak dari puasa yang kita perlu latih. Kemudian ada juga puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan di tanggal 3 di bulan pertengahan bulan mulai tanggal 13, 14, 15. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa ini kita laksanakan selama 6 hari, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut di bulan Syawal.
Kemudian puasa 8 hari di bulan Zulhijjah sebelum Arafah. Puasa yang kita lakukan mulai tanggal 1 sampai 8 bulan Zulhijjah. Kemudian puasa lainnya puasa Arafah. Puasa yang dilakukan tepat pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada yang disebut juga puasa Tasua dan puasa Asyura, di mana kita laksanakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian ada puasa dalam 4 bulan yang dimulakan, misalnya puasa Muharram, puasa Rajab, puasa Zulqaidah, dan puasa Zulhijjah. Itu tadi jenis puasa menurut para ulama. Adapun perintah dari berpuasa itu sudah dicantumkan di dalam Al-Quran maupun dari contoh Rasulullah, hadis-hadis. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah yang sangat familiar kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi berpuasa ini bukan hal yang baru, tapi sejak zaman dahulu kala para nabi-nabi pun juga melaksanakannya. Kemudian dari hadis Rasulullah, di hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu, Rasulullah pernah bersabda, berbanyaklah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sih sebenarnya keutamaan di bulan ataupun di hari ada Senin dan Kamis? Ternyata kenapa kemudian kita dianjurkan Rasulullah SAW untuk berpuasa di Senin Kamis ini pada dasarnya punya banyak keutamaan di hari tersebut, karena disebutkan dalam hadis dari Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hari itu, hari Senin ataupun Kamis ini, hari dimana salah satunya adalah hari dimana aku dilahirkan dan dimana aku dijadikan Rasul dan diturunkan pula padaku wahyu. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah, segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu aku sangat senang ketika amal perbuatanku diperiksa dalam kondisi berpuasa. Subhanallah. Jadi orang-orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis, tentunya amalan-amalannya dicatat oleh malaikat yang kemudian subhanallah pahalanya yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdasarkan tinjauan kesehatan, subhanallah banyak buku maupun banyak hasil kajian empiris sudah menemukan luar biasanya manfaat bagi kesehatan. Misalnya dari ilmuwan di Rusia ada Profesor Nicola Field, dalam sebuah laporan buku yang ditulisnya berjudul Lapar Demi Kesehatan pada tahun 1976 disebutkan bahwa dalam setahun seseorang itu sebaiknya menerapkan puasa setidaknya 3-4 pekan untuk menunjang kesehatan dirinya, hidupnya. Jadi profesor di Rusia ini meminta kita minimal pernah melaksanakan puasa dalam hidup kita setidaknya 3-4 pekan untuk menunjang kesehatan dari diri kita. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Dr. Hiromasinya tahun 2015 yang dengan judulnya Buku Revolusi Makan. Di dalam buku itu disebutkan bahwa orang-orang yang berpuasa maka kondisi ususnya itu akan memiliki kondisi yang lebih baik. Kemudian ada buku juga yang dikeluarkan oleh Dr. Yoshi Naguma, yakni judulnya Makan Sekali Sehari Membuat Anda 20 tahun Lebih Muda. Makan sekali sehari membuat Anda 20 tahun lebih muda. Jadi subhanallah, puasa itu bisa membuat kulit lebih kencang dan lebih segar dan wajah terlihat lebih mudah. Di dalam bukunya di Dr. Yoshi Naguma itu menyebutkan bahwa riset ini menunjukkan makan dengan porsi kebiasaan 3 kali sehari secara rutin
dan berkelanjutan sebenarnya bukanlah pola makan yang baik. Jika diterapkan kebiasaan pola makan ini terhadap orang-orang tertentu, tentunya akan memberikan efek yang berlebih. Misalnya saja pada seseorang yang menderita obesitas. Jika kita makan terlalu banyak, kondisi tubuh ini akan terlalu sibuk untuk bekerja. Tubuh mendapatkan asupan yang berlebih ditambah aktivitas yang mungkin kurang, memungkinkan tubuh akan terjangkit penyakit-penyakit tertentu. Kemudian, apa saja keutamaan puasa Senin Kamis kalau dari segi pandangan agama? Jadi tadi sudah disebutkan bahwa hari Senin dan Kamis adalah hari di mana amalan ibadah diangkat, dicatat oleh malaikat, dan ini kemudian langsung dilakukan oleh malaikat. Dan untuk itu lebih baik ketika kita misalnya berpuasa dan di mana amalan-amalan itu dicatat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan Jumu'ah 2 kali, yakni Senin Kamis. Maka seorang hamba yang beriman terampuni dosanya kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Subhanallah, amalan-amalan hari Senin dan Kamis subhanallah dicatat oleh malaikat dan diperiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan puasa ini dilaksanakan Senin Kamis adalah di mana hari pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kemudian pada hari Senin dan Kamis ini dibukakanlah pintu pengampunan terhadap dosa-dosa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba-hamba tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya kecuali antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Kemudian selain itu Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang dinamakan pintu Royan, Ar-Royan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang-orang yang suka berpuasa. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa? Mereka pun berdiri dan tidak masuk lewat pintu kecuali mereka masuk kepada pintu-pintu Ar-Royan. Subhanallah, orang-orang yang gemar berpuasa akan diizinkan oleh Allah untuk masuk di pintu yang disebut dengan pintu Ar-Royan. Kemudian dengan berpuasa ini akan meningkatkan keimanan dan takwa kita, karena salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah yang akan dibalas langsung pahalanya oleh Allah adalah ibadah puasa. Orang yang rajin berpuasa memberikan peluang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mendapatkan cinta Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan dan menyertai kita. Puasa juga pada dasarnya adalah bagaimana kemudian kita melatih diri kita untuk senantiasa sabar, bagaimana merasakan kondisi saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kemudian ini akan membantu kita untuk lebih kuat menghadapi persoalan hidup, masalah hidup. Kemudian hikmah lainnya bahwa puasa itu mampu melatih dari kedisiplinan kita, karena kita mengatur pola kegiatan kita, kebiasaan kita dengan mempersiapkan diri untuk sahur, berbuka, melatih kita untuk menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, sehingga nantinya menanamkan diri kita untuk senantiasa disiplin. Dari segi kesehatan juga banyak buku-buku maupun riset yang sudah diterbitkan di jurnal baik internasional, nasional, bahwa efek puasa itu sangat luar biasa bagi kondisi tubuh kita, khususnya pada organ-organ pencernaan.
orang-orang yang berpuasa nantinya akan memberikan kesempatan untuk mengistirahatkan fungsi dari organ pencernaan, sistem saluran pencernaan. Karena kita tahu bahwa organ tubuh kita misalnya perut, usus, hati itu adalah pabrik utama metabolisme yang nantinya akan mengurangi beban kerja organ yang secara tidak langsung akan mengurangi beban organ lainnya ketika dia berpuasa. Kemudian orang-orang yang berpuasa ini akan sangat baik dalam menormalkan ya, menurunkan tingkat gula darah, glukosa, yang nantinya untuk membantu kesehatan bagi pasien untuk diabetes mellitus. Kemudian orang-orang yang berpuasa tentunya akan menunda makanan selama kurang lebih 12 jam. Maka saat metabolisme itu glukosa digunakan sebagai bahan yang tidak ada. Kemudian tubuh akan mencari sumber energi lain yang digunakan untuk glikosis untuk melalui pembongkaran simpanan lemak dalam tubuh. Glikogen ini yang tersimpan di hati akan digunakan isinya dan diubah menjadi energi dan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Demikian pula saat berpuasa, kadar asam lambung kita akan menjadi normal sehingga bisa bermanfaat untuk menghilangkan atau membasmi bakteri-bakteri jahat yang ada di perut. Kemudian puasa itu juga sebenarnya tidak membuat orang menjadi kurang gizi ya, karena pada dasarnya para ahli nutrisi sudah menyebutkan jika tidak berpuasa umumnya orang menyerap hanya 35% dari nutrisi dari penyerapan yang dikonsumsi, namun ketika puasa daya serap nutrisinya mencapai 85%. Kemudian puasa juga berfungsi sebagai detoksifikasi, jadi sangat bagus untuk detox, untuk membersihkan tubuh kita dari racun dan kotoran. Kemudian bisa membersihkan tubuh kita dari zat-zat beracun dan karsinogenik. Dan ini tentunya memberikan efek yang segar, efek yang kuat bagi tubuh kita. Termasuk dalam hal bagaimana kemudian kita menjaga berat badan yang ideal, yang normal. Kita bisa bantu, kita bisa perkuat kita dengan membiasakan puasa Senin dan Kamis. Karena kita tahu dengan berpuasa ini bisa menurunkan berat badan secara signifikan. Kemudian dengan berpuasa kita juga bisa membantu mencegah obesitas, penyakit-penyakit yang bersifat kronik bisa kemudian kita cegah. Dan termasuk puasa itu sangat berfungsi untuk membantu untuk kesehatan mental. Jadi menurut Roland Kray, seorang profesor psikologi dan sosiologi dari Institut Belgia, bahwa pada dasarnya dari puasa itu psikolog menyampaikan bahwa puasa itu memiliki 3 aktivitas mental secara dasar. Jadi yang pertama, dengan berpuasa menahan diri dari sesuatu yang membahayakan, sehingga kita bisa menahan makan, minum, dan bisa menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya kita bisa kontrol. Makanan dan minuman itu adalah sumber sesuatu yang bisa menjadi sumber bahaya bagi tubuh kita. Dengan menahan itu, kita bisa menahan diri, melatih kesabaran, melatih mental untuk senantiasa kuat. Kemudian puasa juga memiliki efek bagi ruhaniyah. Orang menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih kuat, tidak gampang marah, tidak gampang emosi karena kondisi kita lebih tenang. Dan ini akan membantu kita lebih sadar secara spiritual, kita bisa mengontrol amarah kita, emosi kita, dan kita lebih tenang. Dan kita bisa juga mengontrol hal-hal yang menjadi keinginan kita, kemarahan kita, keinginan berhubungan seks termasuk, dan kita bisa menahan hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu lakukan. Dan dengan berpuasa ini ibaratnya sebagai sebuah latihan supaya kita lebih kuat, lebih tabah terkait cobaan ataupun masalah di masa mendatang. Ada sebuah riset yang dilakukan di sebuah survei bagi mahasiswa yang berusia 17-24 tahun. Riset ini menemukan bahwa puasa adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
untuk kecerdasan emosi pada anak muda, pada anak muslim, di mana puasa Senin Kamis ini bisa mengontrol emosi dan mampu menjaga motivasi seseorang. Dan di sini juga disebutkan hasil dari studi ini, kecenderungan wanita memiliki kecerdasan emosi yang lebih tinggi dibandingkan pria. Jadi kita bisa belajar bahwa dengan berpuasa kita lebih mengontrol kondisi emosi kita, diri kita untuk lebih tenang, lebih kuat. Ini berikut ini adalah contoh-contoh paper yang kemudian terbit di jurnal internasional maupun jurnal nasional, bagaimana sih sebenarnya dampak-dampak dari puasa Senin dan Kamis bagi kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun dari kesehatan jasmani. Ini papernya. Demikian mungkin yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat, bahwa sebenarnya puasa adalah bagian dari rutinitas kita sebagai seorang muslim yang manfaatnya luar biasa, baik bagi kesehatan fisik dan jasmani kita, termasuk kesehatan mental. Semoga dengan kita membiasakan ini, kita semakin kuat, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Terima kasih atensinya. Sampai ketemu di video-video riset lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.